Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mengilustrasikan tugas etika bisnis series. Sebelum situ saya akan menggunakan nama saya sendiri. Nama saya Yuda Tri Chandra. Nah, ini akan mengerjakan tugas bisnis, yang mana tugas ini eh, itu memberikan pendapat atau perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis pada kasus langgar hak konsumen. YLK itu minta perusahaan curang minyak kita ditindak tegas. Berikutnya, nah apa yang latar belakang ini semua? Nah, dalam perspektif etika bisnis, tindakan yang dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia NI merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan moralitas pasar. Nah, berikutnya adalah analisis mendalam berdasarkan prinsip etika bisnis. Oke, selanjutnya. Apa saja? Pertama itu etika yang dilanggar. Ada 4 yang dilanggar etika oleh PTN ini, yaitu prinsip kejujuran atau principle of honesty, prinsip keadilan, principle of fairness, prinsip integritas, dan terakhir ada tanggung jawab sosial atau yang disebut corporate social responsibility. Berikutnya inilah penjelasannya. Apa aja itu prinsip kejujuran itu apa? Nah, itu pelanggaran paling mendasar saya, yaitu pelaku bisnis wajib menyampaikan kebenaran mengenai kualitas dan kuantitas produk. Itu mengurangi isi takaran itu secara diam-diam itu tidak boleh, adalah bentuk penipuan yang mencederai kekayaan konsumen pada dosennya. Kedua ada prinsip keadilan atau principle of fairness. Ini yaitu menuntut pertukaran yang adil atau fair exchange. Nah, ketika konsumen membayar 1 liter dan diterima hanya 750 mili, nah, itu tidak terjadi ketidakadilan ekonomi, di mana produsen mengambil keuntungan dengan cara mencuri nilai hak konsumen. Jika ada prinsip integritas. Nah, ini perusahaan atau produsen ini memalsukan dokumen izin edar. Kalau di Indonesia bernama SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini menunjukkan tidak adanya integritas moral. Nah, bisnis ini tidak hanya tentang mencari profit, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang menjaga keselamatan publik. Terakhir itu adalah tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Nah, sebagai penyedia barang kebutuhan perusahaan ini memiliki kewajiban moral untuk tidak menyalahgunakan barang bersubsidi atau DMO demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat luas. Kedua, yaitu apa yang kita analisis, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita yang tidak boleh dulu ya. Sebagai ketiga, yaitu deceptive. Ini melakukan praktik yang menjebak atau menipu konsumen, serta kayak mengurangi takaran yang saya sebutkan. Atau juga bisa menggunakan label palsu. Menggunakan sudah label SNI padahal belum diuji labnya. Kedua yaitu eksploitasi. Itu mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yaitu kayak membuat menimbun barang saat harganya tinggi atau menggunakan barang non subsidi untuk produk yang harusnya bersubsidi. Ya, terakhir itu ada pemalsuan dokumen, tidak memanipulasi dokumen-dokumen yang tersedia agar produk itu dapat beredar tanpa adanya mencurangi keamanan ya, kurangnya keamanan. Ya, apa yang boleh dilakukan? Yang harus dilakukan oleh produsen itu adalah pertama adalah transparansi harga dan kualitas. Ini produsen ini atau perusahaan menciptakan suatu produk itu wajib memberikan informasi yang akurat mengenai isi produk ini. Ya, semua disertakan agar pembaca juga mengetahui apa yang dimaksud. Nah, kedua itu akuntabilitas. Nah, perusahaan itu harus bertanggung jawab penuh melakukan iklan atau ganti rugi. Nah, jika ditemukan adanya kesalahan dalam proses produksi, nah ini merupakan tanggung jawab oleh perusahaan sebagai produsen utama produk ini. Ketiga itu kompetisinya harus sehat. Harus berdasarkan keunggulan efisiensi yang profesional, bukan dengan memegang opini dari konsumen sendiri. Kita sebagai konsumen itu apa yang harus kita lakukan? Nah,
konsumen ini tidak boleh, kita sebagai konsumen nih, pemakai barang tidak boleh bersikap pasif. Karena dalam etika bisnis, konsumen itu memiliki hak untuk didengar dan hak atas kebenaran. Yang pertama yaitu adalah menjadi konsumen yang kritis kita wajib, yaitu memeriksa kemasan, menimbang ulang produk jika dirasa tidak sesuai. Apalagi tentang barang curah atau kemasan yang mencurigakan. Kita wajib itu ya. Jangan kita asal beli, oh udah kita beli, gak usah, itu tidak bagus. Nah, jika ada kesalahan, kita melakukan apa? Melakukan laporan. Yaitu kita mendapat menggunakan hak kita untuk melaporkan kepada benar, seperti kasus yang kita bahas ini yaitu LKI. LKI ya. Nah, jika ditemukan kecurangan, nah dalam etika bisnis, pengaduan konsumen ini adalah alat kontrol untuk menjaga agar pasar tetap etis. Kedua, kita menentukan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang kita terima. Keempat, kita bisa boikot secara etis. Jika perusahaan secara konsisten melanggar etika konsumen, yaitu memberi kekuatan moral atau berhenti menggunakan produk tersebut, memberikan tekanan pada pasar. Nah, sebagai pemerintah pun kita juga sebagai pemerintah juga memiliki hak ya. Kita ini merupakan wasit yang harus memastikan klaim berada di pasar. Pemerintah itu sebagai penegak hukum, pengawas proaktif, transparansi publik, serta perlindungan sistematik terhadap pemakai konsumennya. Karena sudah itu sudah dilindungi oleh regulator atau hukum-hukum yang tersedia. Jadi apa kesimpulan kita dapat? Nah, dari kasus ini kita dapat mencerminkan dari bagaimana aktivitas perusahaan. Nah, dalam tugas bisnis itu yang perlu kita ingat, keuntungan perusahaan tidak boleh menjadi tujuan yang menghalalkan segala cara. Jika etika diabaikan, maka keberlanjutan bisnis itu sendiri akan hancur karena hilangnya kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini sebuah aset yang jauh lebih berharga daripada profit yang merupakan hasil dari curang yang tidak sesuai dari yang sebenarnya ada di bisnis. Nah, begitu saja dari saya, dari presentasi saya mohon pamit dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.